Mereka menganggap bahwa ras bangsa mereka merupakan ras superior yang telah dipilih oleh Tuhan. Nah, ini juga yang dijadikan oleh para misionaris untuk menyangkali status kerasulan Nabi Muhammad SAW, dikarenakan dalam Al-Quran Bani Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah, walaupun begitu teman-teman, ternyata mereka juga meyakini bahwa orang-orang di luar dari bangsa Yahudi juga ada hamba soleh yang dipilih oleh Tuhan, dan kesolehan mereka diakui dalam agama Yahudi. Nah, hal ini pula yang menyebabkan kenapa agama Islam dalam Yahudi itu dianggap sebagai agama yang benar dan diakui agama yang diperuntukkan kepada orang-orang di luar keturunan Yahudi, karena agama Yahudi itu khusus untuk orang-orang yang keturunan Yahudi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rabbanians ID bersama saya Zulfan Afdillah. Episode kali ini kita akan membahas mengenai topik menjawab tuduhan non-muslim, dan tuduhan yang akan kita bahas di episode kali ini tidak jauh berbeda dengan video sebelumnya, yakni berkaitan dengan Bani Israel. Nah, pada episode sebelumnya kita telah membahas mengenai bukti teologis bahwa menurut kitab umat Yahudi, negara Israel merupakan negara yang haram. Oleh karenanya tidak heran kenapa ada beberapa umat Yahudi yang memprotes negara Israel, ya. The sixth, don't kill. The eighth, don't steal. The basic of the Jewish religion is to trust God. If God send us in exile, stay in exile. We have to wait for the coming of Messiah. So is that why the Neturei Quartet believe that Israel is against God? 100%, yes, of course. Buat kalian yang belum menonton video sebelumnya, pastikan setelah video ini ya, agar menonton episode sebelumnya, karena di video sebelumnya akan membuka mata kita bagaimana sebenarnya hubungan antara agama Yahudi dengan negara Israel, seperti itu. Dan yang paling penting adalah di video sebelumnya kita membongkar salah satu kitab Yahudi yang membuktikan bahwa negara Israel merupakan negara yang haram. Link insya Allah akan saya sertakan di kolom deskripsi video atau di kolom komentar tersemat. Jadi cek aja ya. Nah teman-teman, jadi ada satu pandangan ideologis yang dipegang oleh umat Yahudi, yang terkadang pandangan idealis ini membuat kaum Yahudi ini begitu rasis dan sentimen dengan bangsa selainnya, khususnya bangsa Arab di Palestina ya. Yakni mereka menganggap bahwa ras bangsa mereka merupakan ras superior yang telah dipilih oleh Tuhan. Dan untuk melegitimasi atau membenarkan anggapan demikian, mereka pula menggunakan ayat Al-Quran yang difahami secara mentah seperti yang disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 47 dan Al-Baqarah ayat 122 bahwa Allah telah melebihkan bangsa Israel daripada bangsa-bangsa lain. Adapun dalam Alkitab disebutkan dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-3 serta dalam Ulangan pasal 7 ayat 6-9. Nah, karena di Indonesia tidak ada umat Yahudi, ya bukan nggak ada ya, melainkan jarang terlihat. Oleh karenanya pandangan Bani Israel sebagai umat pilihan sering muncul dalam gagasan misionaris Kristen untuk membantah kenabian Nabi Muhammad SAW karena beliau bukan dari Bani Israel, seperti itu. Walaupun ada penelitian yang membuktikan bahwa dari jalur ibu Nabi Muhammad SAW juga memiliki silsilah Bani Israel, dan ini mungkin kapan-kapan akan kita bahas ya, insyaAllah ya. Nah, oleh karenanya buat kalian yang suka dengan topik menjawab tuduhan dan syubhat-syubhat non-muslim yang sering ditujukan kepada umat Islam ya, langsung saja klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video terkait. Dan kalau tidak yakin ya video dari channel ini bermanfaat, oke, tahan dulu untuk klik tombol subscribe dan loncengnya, tapi dengan syarat nonton dahulu video ini hingga usai. Dalam Al-Baqarah ayat 47, Allah berfirman seperti ini. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Yang artinya, hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingat pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan begitu pula teman-teman dalam Al-Baqarah ayat 122, redaksi ayatnya juga serupa dengan ayat yang tadi. Nah, kalau kita lihat secara harfiah tanpa memahami konteks ayat ini, maka langsung saja kita menyimpulkan bahwa Allah telah mensuperioritaskan bangsa Israel. Dan terkadang dalam Al-Quran Allah memprioritaskan bangsa ini dari bangsa-bangsa lain. Contohnya bahwa Allah senantiasa menceritakan kisah-kisah Bani Israel daripada kisah-kisah lain dalam Al-Quran. Serta banyak pula nabi-nabi yang diceritakan dalam Al-Quran juga nabi-nabi dari Bani Israel. Padahal
padahal kita memahami bahwa banyak nabi dari bangsa-bangsa lain seperti itu. Nah, ini juga yang dijadikan oleh para misionaris untuk menyangkali status kerasulan Nabi Muhammad SAW, dikarenakan dalam Al-Quran Bani Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, bukannya bangsa Arab seperti itu. Ya, sebenarnya sah-sah saja sih jika ada umat non-muslim yang menyangkali status kerasulan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah hal yang wajar sebenarnya. Namun ketika menjadikan Al-Quran sebagai dalil untuk membantah kerasulan Nabi Muhammad SAW, ini merupakan bentuk kesalahan yang akan menimbulkan kontradiksi. Karena Al-Quran pula lah yang sebenarnya mendeklarasikan status kerasulan Nabi Muhammad sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Ahzab ayat 40. Nah, lalu bagaimana jika Al-Quran pula yang menyangkali status kenabian beliau, kan begitu? Adapun soal kenapa Allah lebih banyak menceritakan kisah Bani Israel dalam Al-Quran, ini bukan untuk menyanjung Bani Israel ya sebagai bangsa pilihan Tuhan, karena faktanya banyak pula bagian dari ayat Al-Quran yang menceritakan perangai buruk dari umat ini. Nah, kemudian muncul lagi klaim bahwa dalam Al-Quran Allah memerintahkan umat Islam untuk membenci Yahudi atau Bani Israel. Muncul lagi klaim yang seperti itu. Jadi begini teman-teman, bahwa ketika Allah menceritakan perangai buruk kaum Yahudi atau Bani Israel dan Allah menampakkan kemarahannya, bahkan mungkin melaknat mereka seperti itu, inti pesan dari ayat-ayat terkait itu bukan untuk membuat kita membenci atau melaknat Yahudi. Akan tetapi ayat-ayat tersebut untuk menjadikan perenungan dan pelajaran bagi kita agar kita umat muslim dan umatnya Nabi Muhammad ini tidak mengikuti perangai buruk dari Bani Israel tersebut. Bahwa jika Allah dahulu telah melaknat sebagian dari mereka, maka kita berupaya agar menjauhi perangai buruk seperti mereka yang menyebabkan juga Allah murka kepada kita. Kan begitu? Dan inilah sebab pula kenapa cerita-cerita tentang Bani Israel dan kisah para nabi dari Bani Israel itu tidak diceritakan secara detail. Kan kalau di Bible kisah-kisah mereka itu diceritakan secara mendetail dan lengkap bahkan hingga dengan silsilahnya. Akan tetapi Al-Quran tidak. Itu kenapa? Karena agar kita tidak salah fokus. Sebab penceritaan mereka bukan hanya sebatas bacaan cerita saja, melainkan yang diharapkan adalah agar kita mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu yang diceritakan dalam Al-Quran tersebut. Sama seperti ketika Allah menceritakan azab kepada para pendosa, yaitu bukan berarti kita harus membenci pelaku dosanya, akan tetapi supaya kita tidak ikut-ikutan terjerumus dalam dosa tersebut. Nah, lalu kenapa ayat tadi seolah-olah Allah menjadikan bangsa Israel, Bani Israel ini sebagai bangsa pilihan? Nah, seperti biasa, kita tidak boleh memahami ayat Al-Quran secara serempangan, apalagi mengandalkan terjemahan saja. Di video sebelumnya dengan judul Kenapa Allah menyebut dirinya dengan kata kami, sudah kita bahas bahwa terjemahan tidak dapat mewakili makna yang sebenarnya dalam ayat Al-Quran. Itulah sebabnya yang namanya Al-Quran pasti selalu ada bahasa Arabnya, bahasa aslinya, seperti itu. Nah, begitu pula dengan ayat ini, teman-teman. Oleh karenanya, yang harus kita lakukan adalah dengan merujuk kitab tafsir. Nah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir menjelaskan mengenai surah Al-Baqarah ayat 47 ini bahwa pengutamaan atas Bani Israel terhadap umat-umat yang lain itu hanya terjadi pada masa itu saja, yakni pada masa zaman nenek moyang mereka dan era zaman Nabi Musa terdahulu, serta tidak berlaku untuk sepanjang zaman. Nah, pendapat Syekh Wahbah ini juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya, di mana Imam Tabari menukilkan beberapa pendapat ahli tafsir seperti Abu Ja'far, Qatadah, Abu Aliyah, Mujahid dan lain sebagainya, bahwa kata alamin yang dipahami sebagai pengutamaan akan Bani Israel itu terjadi pada masa dahulu, yakni pada era zaman Nabi Musa alaihissalam. Hal ini mengingat bahwa pada ayat berikutnya, yakni pada ayat ke-49 ke atas, Allah menceritakan kisah Nabi Musa dan Fir'aun sebagai renungan betapa besarnya nikmat yang diberikan kepada Bani Israel ketika itu, sehingga Allah lebih memilih kaum mereka daripada kaum yang lain di masa itu. Nah, begitu pula teman-teman kalau kita lihat dalam Ali Imran ayat 42 yang berbunyi bahwa Allah telah memilih Maryam dari semua perempuan-perempuan di dunia. Nah, Imam Tabari juga menjelaskan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah Allah telah memilih Maryam di antara wanita-wanita lain di masa itu. Di masa itu hanya khusus wanita-wanita di zaman tersebut. Hal yang sama juga sebagaimana yang berbunyi dalam surat Al-A'raf ayat 144 ketika Allah berfirman dan mengatakan bahwa Dia telah memilih Musa di antara manusia yang lain. Maksudnya adalah yakni manusia-manusia lain yang hidup di zaman itu.
Nah, dalam kitab tafsirnya, Imam Tabari kemudian mengutip perkataan Abu Aliyah bahwa Bani Israel ini menjadi umat yang diutamakan pada masanya itu karena mereka diberikan beberapa kelebihan. Di antaranya mereka diberikan kerajaan, mereka diberikan rasul, mereka pula diberikan kitab. Karena mungkin umat-umat yang lain hanya diberikan rasul dan kitab saja, namun tidak dengan kerajaan. Kan seperti itu. Nah, selain itu apalagi kelebihan yang Allah berikan kepada Bani Israel ini? Di antaranya, merekalah satu-satunya umat yang dapat melihat Allah berbicara secara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan yang penting adalah bahwa merekalah satu-satunya umat yang dikenal akan pembangkangannya dengan Allah dan Rasulnya, akan tetapi Allah tidak memusnahkan bangsa ini. Nah, berbeda dengan bangsa lain seperti kaum Ad, kaum Samud, Sodom, dan lain sebagainya, yang mereka ini ketika ingkar kepada nabinya langsung saja dimusnahkan. Kan seperti itu. Nah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir kemudian menjelaskan bahwa keutamaan yang mereka miliki bukanlah status yang menempel begitu saja. Akan tetapi ada syaratnya, yakni agar sekiranya umat tersebut, yakni Bani Israel, senantiasa taat dalam aturan dan perintah agama. Adapun kalau mereka ingkar dengan Allah dan Rasulnya, maka keutamaan itu akan dicabut. Ketika ada Bani Israel yang menyembah berhala, tentunya walaupun dia dari Bani Israel, dia tidak lagi dianggap istimewa karena melanggar hukum Taurat, kan seperti itu. Hal ini juga dijelaskan dalam kitab Taurat, tepatnya pada Ulangan pasal 7 ayat ke-9. Di mana teman-teman sebelumnya ya, pada ayat ke-6, ya pada ayat ke-6 sebelumnya Tuhan menyampaikan bahwa Ia telah memilih bangsa Bani Israel. Lalu di ayat ke-7 dan 8 Tuhan menyampaikan bahwa karena Ia telah memilih bangsa Israel, itulah yang membuat mereka berhasil selamat dari kejaran Firaun. Nah, pada ayat ke-9 akhirnya Tuhan menegaskan bahwa status pilihan Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan, hanya diperuntukkan bagi Bani Israel yang setia pada Tuhan dan yang taat akan perintahnya. Bunyinya seperti ini. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan, Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Dari ayat ini sudah jelas bahwa Allah hanya memberikan status keistimewaan kepada mereka yang mau taat kepada perintah Allah. Begitu pula dalam Al-Quran, Allah juga sudah memberikan isyarat bahwa yang utama, yang mulia, dan yang dipilih oleh Tuhan adalah mereka yang taat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Nah, di awal ayat Allah menjelaskan bahwa Ialah Tuhan yang menciptakan kita beragam jenis dan bangsa. Lalu di ujung ayat Allah menegaskan bahwa yang mulia di sisi kalian adalah yang taat kepada Allah. Dan kemudian Allah juga menjelaskan dalam surat Ali Imran ayat 112 bahwa bangsa Israel ini atau Yahudi ini akan Allah jaga apabila mereka taat kepada Allah. Allah berfirman, mereka diliputi kehinaan di mana mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kufur kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Dari sini pula lah kita dapat pahami bahwa ragam macam bangsa, mau dia Israel kah, mau dia Arab kah, tetap yang mulia adalah yang mereka yang taat. Sehingga status kemuliaan dari Allah itu bersifat bersyarat, yakni selama masih dalam keimanan dan ketaatan. Dalam pandangan Islam memahami bahwa jika status kemuliaan itu berstatus bersyarat atas keimanan dan ketaatan, maka untuk mempertahankan status mulia itu tentunya mereka harus taat akan perintah Allah, dan salah satu perintahnya adalah untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Dalam artian, menurut Al-Quran, status bangsa Israel sebagai bangsa pilihan akan tercabut apabila mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini berdasarkan perspektif Islam ya, karena yang sedang kita bahas adalah konteks Al-Quran. Jadi mohon yang non-muslim jangan tersinggung. Karena di Kristen kan juga begitu, bahwa status bangsa pilihan Tuhan akan dicabut apabila orang Yahudi ini tidak beriman kepada ketuhanan Yesus, kan seperti itu. Nah, oleh karena itu, setelah kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka status kemuliaan juga Allah berikan bukan kepada bangsa Arab, akan tetapi kepada siapa saja yang taat kepada Allah beserta Rasulnya. Hal ini sebagaimana hadis yang dikutip oleh Imam Tabari dalam kitabnya yang berbunyi, Innakum tutimmuna sab'ina ummatan
antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Yang artinya kalian menyempurnakan 70 umat. Kalian umat terbaik yang paling mulia di hadapan Allah. Hal ini pula sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 110, yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Jadi walaupun dalam satu ayat Allah memilih umat Nabi Muhammad sebagai umat pilihan, sebaik-baik umat, akan tetapi status ini akan terus ada pada seorang muslim apabila dia masih taat kepada Allah dan Rasulnya, kan seperti itu. Sebagai bangsa yang mereka yakini dipilih oleh Tuhan, mereka menyebut dirinya sebagai Am Segulah atau Am Hanif Khar, yakni bangsa pilihan. Sedangkan sebutan kepada orang non-Yahudi, non-Bani Israel adalah Goyim. Nah, Rambam, yakni salah satu ulama atau rabbinya Yahudi yang paling otoritatif dalam kitab Talmud, tepatnya dalam Makhalot Asurot pasal 11 nomor 8, menegaskan bahwa yang dimaksud Goyim itu adalah orang-orang penyembah berhala. Nah, walaupun begitu teman-teman, ternyata mereka juga meyakini bahwa orang-orang di luar dari bangsa Yahudi juga ada hamba soleh yang dipilih oleh Tuhan, dan kesolehan mereka diakui dalam agama Yahudi. Hal ini disebutkan dalam Talmud Sanhedrin 105a, di mana menyimpulkan bahwa orang-orang soleh dari berbagai bangsa akan memiliki tempat di akhirat. Nah, non-Yahudi yang diakui kesalehannya ini dalam agama Yahudi disebut dengan Ger Tosaf, dan Rambam sendiri dalam Talmud bab Hilkot Melachim pasal 8 nomor 11 menyatakan bahwa untuk menjadi Ger Tosaf atau non-Yahudi yang kesalehannya diakui menurut agama Yahudi adalah mereka yang mengakui bahwa Tuhan telah menurunkan Taurat serta mematuhi 7 hukum Nuh, yakni tidak menyembah berhala, tidak menghujat Tuhan, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak makan binatang secara hidup-hidup, dan mendirikan sistem hukum. Nah, hal ini pula yang menyebabkan kenapa agama Islam dalam Yahudi itu dianggap sebagai agama yang benar dan diakui agama yang diperuntukkan kepada orang-orang di luar keturunan Yahudi, karena agama Yahudi itu khusus untuk orang-orang yang keturunan Yahudi. Nah, ini lebih lanjut akan kita bahas di video berikutnya insyaallah ya. Nah, selanjutnya teman-teman, uniknya dalam Alkitab terjemahan Indonesia menerjemahkan kata goyim itu dengan kata kafir. Sehingga dari hal inilah pula dipahami bahwa menurut Kristen tidak ada nabi dari orang-orang non-Bani Israel, non-Yahudi, seperti itu. Sedangkan menurut umat Yahudi, mereka memahami bahwa ada loh nabi-nabi yang di luar bangsa Israel. Dan mengenai ini, insya Allah akan lebih lanjut kita bahas di video berikutnya ya. Oke teman-teman, mungkin ini saja untuk episode kali ini. Coba simpulkan, kira-kira apa yang telah kalian pahami mengenai pembahasan topik kita kali ini di kolom komentar. Nah, apakah kalian menyukai video ini? Langsung saja klik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video terbaru mengenai topik menjawab tuduhan non-muslim di channel Rabbanians ID. Dan kalau video ini sedikit banyak membuka wawasan teman-teman, jangan lupa untuk klik like dan share video ini. Dan akhirnya sampai pula kita di ujung video. Saya izin pamit dan terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.